Halo, selamat pagi anak-anak. Shalom. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa, sehat semua ya. Mari bersama-sama sebelum kita beribadah, kita memuliakan nama Tuhan, kita mengucapkan sebuah pujian, Yesus di dalam rumahku, happy happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Anak-anak, sungguh luar biasa ya. Kalau Yesus ada di dalam rumah kita, pasti kita akan merasakan sukacita di dalamnya. Sebelum kita awali ibadah ini, kita akan berdoa bersama-sama. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Mem Romana. Dipersilakan. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Sehat semua? Harapan Mem Romana, kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Tuhan. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan religiositas. Agar nanti dapat berjalan dengan lancar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Sikap doa. Berdoa dimulai. Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur atas rahmat-Mu di pagi yang indah ini. Berkatilah kami semua, terutama anak-anak SD Nusa Putra, dari kelas 1 sampai kelas 6. Semoga firman-Mu pada pagi hari ini bermanfaat bagi kami semua. Tidak hanya kami dengar ya Bapa, tetapi dapat kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya ya Bapa, kegiatan pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa. Amin. Terima kasih Mem Romana. Anak-anak, tema ibadah kita pada minggu pertama di bulan Mei ini adalah Ku mau cinta Yesus selamanya. Nah, ada sebuah lagu yang menyatakan I love you Jesus, deep down in my heart. Kita akan nyanyikan bersama-sama ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Deep, deep down, down, deep down in my heart. All about deep, deep down, down, deep down in my heart. Nah, I love you Jesus. Dalam lagu tadi dikatakan, saya sungguh cinta kepada Tuhan. Saya sungguh cinta kepada Yesus. Cinta saya itu sangat dalam sekali ya. Nah, kalau kalian sayang sama seseorang, sayangnya seperti apa? Nah, kalau kalian sayang dengan seseorang, pasti kalian memberikan sesuatu yang baik, kan? Nah, apalagi kalau kalian sayang dengan Tuhan, sayang pada Yesus, pada Allah yang menciptakan kalian. Tentunya kalian akan memberikan yang terbaik untuk Dia. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita pujikan sebuah pujian yang menyatakan, firman Tuhan ada di hatiku. Kita akan menyanyikan bersama dengan kakak kita, Eliezer ya. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, selalu bertumbuh, sirami hariku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, selalu bertumbuh, sirami hariku, berbuah, 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 berbuah. Baiklah, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita bersama-sama lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa.
Bapa di surga, kami mau belajar firman-Mu. Kami mau belajar dari seorang tokoh Stefanus yang mau berjuang, yang mau mengorbankan dirinya untuk menunjukkan kasih-Nya, untuk menunjukkan cintanya kepada Engkau. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami bisa belajar firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Pada masa itu, jumlah murid terus bertambah. Para pengikut Kristus sibuk memberikan pelayanan khusus kepada para janda dan orang miskin dengan membagikan makanan dan kebutuhan sehari-hari. Namun, beberapa orang mengeluhkan masih banyak orang yang berkekurangan dan janda-janda yang terabaikan. Agar rasul-rasul punya banyak waktu untuk memberitakan firman Allah, tidak terganggu dengan beban pelayanan kepada saudara-saudara kita yang berkekurangan dan para janda. Baiklah kita memilih 7 orang di antara kamu yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat, supaya pelayanan kepada saudara-saudara yang berkekurangan dan para janda tidak terabaikan. Para murid itu mengusulkan Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Keenam lainnya adalah Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Lalu rasul-rasul itu berdoa sambil menumpangkan tangan di atas mereka. Semua orang senang. Ada 7 diakon baru yang membantu melayani. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem terus bertambah banyak. Ada beberapa imam yang percaya kepada Tuhan Yesus. Stefanus yang penuh karunia dan kuasa melakukan banyak mujizat dalam nama Yesus. Orang-orang Yahudi yang tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian berdebat dengan Stefanus. Dengan hikmat Roh Kudus, Stefanus mampu memberikan jawaban jitu yang membuat mereka diam. Orang-orang Yahudi itu jadi marah. Diam-diam mereka menghasut orang lain untuk menebar kabar bohong bahwa Stefanus menghujat Musa dan Allah. Oleh sekelompok orang, Stefanus disergap. Ia diseret dan dibawa menghadap ke mahkamah agama. Komplotan ini merekayasa tuduhan dan saksi-saksi palsu. Orang ini tidak pernah berhenti menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Kita mendengar dia berkata bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita.
ketika semua orang yang ada di ruang sidang Mahkamah Agama menatap Stefanus, mereka melihat mukanya Stefanus seperti wajah malaikat. Apakah tuduhan ini benar? Hai orang-orang yang keras kepala, kalian selalu menolak untuk mendengarkan Musa dan para nabi yang menyatakan bahwa Tuhan akan mengirim seorang Mesias. Yesus Juru Selamat yang diutus Allah itu telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat, akan tetapi kamu tidak mentaatinya. Mendengar pembelaan Stefanus, para pemimpin Yahudi sangat marah. Kemudian oleh Mahkamah Agama, dia diputuskan dirajam sampai mati. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus memandang ke langit dan melihat kemuliaan Allah. Aku melihat surga terbuka, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Para pemimpin Yahudi menggertakkan gigi dan berteriak keras. Sambil menutup telinga, serentak mereka menyerbu Stefanus dan menyeret dia keluar kota. Kemudian mereka melempari Stefanus dengan batu. Sementara mereka melempari dia dengan batu, Stefanus berdoa. Tuhan Yesus, terimalah roh. Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Setelah itu, ia jatuh tergeletak dan tak bernapas lagi. Stefanus adalah orang Kristen pertama yang menjadi martir. Para saksi dusta melepas jubah mereka dan menaruhnya di dekat kaki seorang pria muda bernama Saulus. Orang yang hidup harus dilempari batu sampai mati. Sungguh ngeri anak-anak ya. Dan saat itu Stefanus tidak memberontak. Saat dia dilempari batu, dia hanya bisa bertekuk lutut dan berdoa, Tuhan, ampunilah mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dari situlah kita bisa melihat pengampunan yang diberikan. Rasa maaf yang diberikan oleh Stefanus bisa membuat orang-orang yang melihatnya menjadi yakin bahwa Stefanus adalah orang yang benar. Dan di saat itulah sungguh luar biasa, banyak orang yang mau percaya, bahkan imam-imam yang saat itu menentang, ada yang mau percaya dan dibaptiskan. Itu semua hanya karena kuasa dari Roh Tuhan, dari Roh Kudus. Anak-anak, bagaimana dengan kita? Di saat kita menghadapi kesulitan, di saat kita menghadapi segala masalah yang berat di dalam kehidupan kita, mungkin kita masih kecil tidak tahu apa itu masalah, karena segala sesuatu ditanggung orang tua kita. Tapi di saat kita menghadapi kesulitan, misalnya kita sulit dalam belajar, jangan pernah menyerah. Segala sesuatu itu kalau memang untuk kebaikan, untuk kebenaran, jangan kita menyerah. Belajar itu untuk kebaikan kalian. Ketika kalian mau berjuang, belajar dengan sungguh-sungguh, pasti hasilnya akan luar biasa. Nah, apalagi nanti tantangan hidup. Di saat kalian hidup ke depan, mungkin di langkah-langkah depan kalian nanti, kalian akan mengalami pertentangan. Banyak orang yang mengejek kalian, menghina kalian, bahkan menentang. Kalian tidak boleh beribadah. Mungkin di rumah, papa mama kalian melarang, tidak boleh ke gereja, tidak boleh beribadah, tidak boleh menyembah Tuhan Yesus. Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian akan hanya diam saja? Kalau kalian yakin dan percaya Tuhan adalah satu-satunya juru selamat kalian, kalian harus mengambil satu keputusan. Walaupun orang tuanya melarang, kalian bisa beribadah di rumah, kalian bisa tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan, pasti akan ada jalan keluar yang terbaik. Tuhan adalah pelindung kita.
Jadi jangan pernah takut ketika kita mempertahankan iman, keyakinan, kepercayaan kita. Apapun tantangannya, di saat kita melakukan kebenaran, lakukanlah kebenaran itu. Jangan pernah takut di saat kalian benar. Takutlah kalau kalian melakukan kesalahan. Tapi kalau kalian melakukan suatu kebenaran dan hal itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan, lakukanlah itu dengan baik. Berikanlah keteladanan yang baik dalam tingkah laku kalian, dalam pikiran kalian. Nah, anak-anak, mari kita bersama-sama meyakini akan perbuatan ini, akan firman ini di dalam kuasa-Nya. Dan kelak kita akan meresponi firman Tuhan dengan sebuah pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Apa yang kata ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dan teman-teman, hari ini Vio mau membaca puisi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat alammu ciptaan, tanah yang indah dan subur, hewan di dalam laut dan udara. Kau berikan kepada kami, bahkan Kau telah mati bagi kami, ajari kami untuk selalu menyintai dan menjaga alam ciptaanmu. Terima kasih ya teman-teman. Memuji. Dadah. Nah, anak-anak, mari kita bersama-sama lipat tangan kita akan berdoa syafaat. Kita doakan untuk keluarga kita, doakan untuk papa mama kita. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, Tuhan memberikan umur panjang dalam diri mereka, Tuhan memberikan kelancaran rezeki untuk papa mama kita, dan Tuhan berkati keluarga kita. Yang kedua, kita akan berdoa untuk sekolah kita, Sekolah Nusa Putra, khususnya untuk SD kita. Kita doakan supaya Tuhan memberikan berkat, ditambahkan murid yang baru, sehingga dapat membuka 2 kelas. Ini kerinduan kalian semua bukan? Nanti kalian punya adik-adik kelas dalam jumlah yang banyak. Nah, kalian harus dukung dalam doa ya. Jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa. Yang ketiga, kita akan doakan untuk bangsa negara kita. Kiranya Tuhan memberikan kasih dan pertolongan sehingga pandemi ini dapat segera berlalu. Mari kita bersama-sama berdoa, memuji akan pimpin kalian dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur ya Tuhan atas kasih, anugerah dan pertolongan-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini ya Tuhan. Kami dapat bersehati, membuka suara kami, berdoa di hadapan Engkau. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami. Engkau tahu ya Tuhan, ada berbagai permasalahan dalam keluarga kami. Papa mama kami ya Tuhan, bilang Engkau memberkati untuk usaha pekerjaan papa mama kami. Engkau memberkati segala kebutuhan kami ya Tuhan.
Berikanlah kesehatan, kekuatan untuk papa mama kami, berikan kesehatan, kekuatan untuk keluarga kami, berikan damai-Mu ya Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, sehingga dalam kondisi sesulit apapun kami bisa tetap merasakan sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kakak kami kelas 6 yang sudah melaksanakan ujian akhir ya Tuhan, hingga pada tahap yang terakhir ini. Terima kasih atas pertolongan-Mu ya Tuhan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Dan yang Kau tolong mereka ya Tuhan, sehingga mereka di saat sudah lulus nanti, mereka pun bisa berkarya dengan baik, membawa nama baik sekolah SD Nusa Putra. Tuhan, kami berdoa untuk sekolah kami ya Tuhan, untuk sekolah Nusa Putra. Kami berdoa untuk pergumulan dari sekolah kami ya Tuhan, untuk PPD ya Tuhan. Masih banyak yang kami butuhkan ya Tuhan, khususnya untuk target yang sudah kami canangkan, sudah kami impikan. Dan yang Kau tolong ya Tuhan, semua itu tidak akan terwujud tanpa kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami untuk sekolah kami. Tolonglah ya Tuhan, kami rindu untuk SD Nusa Putra khususnya, kami rindu untuk membuka 2 kelas kembali untuk kelas 1 nanti ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, biarlah bekerja di dalamnya, biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi ya Tuhan. Berikanlah kami ya Tuhan untuk bisa tetap bersemangat untuk mempromosikan sekolah kami ini ya Tuhan, dengan melalui tingkah laku perbuatan kami, sehingga tetangga-tetangga kami, masyarakat lingkungan sekitar bisa melihat bahwa sekolah kami mendidik kami dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa negara kami. Kau tahu ya Tuhan, kalau pandemi corona ini belum berlalu, tapi tolonglah ya Tuhan, supaya dengan segala usaha jeripayah dari pemerintah kami, Kau berkati ya Tuhan, untuk vaksinasi yang sedang berjalan, Kau berkati ya Tuhan, sehingga semuanya ya Tuhan Yesus bisa membantu negara kami ini untuk keluar dari pandemi ini. Tolonglah akan perekonomian dari bangsa kami ya Tuhan, Kau bekerja di dalamnya. Kau tolong pemerintah kami, berikanlah kejujuran dalam diri mereka ya Tuhan, sehingga dapat memimpin bangsa kami ini dengan takut di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah segala doa kami serahkan di dalam nama-Mu yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam